Selamat pagi Pak Duryadi, selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi statistik dan jenis data statistik. Perkenalkan, nama saya Sabar Al-Abisina dari kelas Manajemen Informatika 19.1. Yang pertama, klasifikasi statistik. Ada statistika deskriptif, adalah tahap statistika hanya berusaha melukiskan dan menganalisa kelompok data tanpa menarik kesimpulan yang berkenaan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, menyajikan dan menganalisis data. Menata, menyajikan, dan menganalisis data dapat dilakukan dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, dan persen atau proporsi. Cara lain untuk menggambarkan data adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau grafik. Contoh yang pertama, hasil ujian tengah semester program studi pendidikan matematika semester 2A untuk mata kuliah statistika dasar adalah dengan nilai rata-rata 65 dan standar deviasi 15. Yang kedua, sebanyak 50% di antara semua pasien yang menerima suntikan obat tertentu ternyata kemudian menderita efek samping obat tersebut. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif hanya ditunjukkan pada kumpulan data yang ada, didasarkan atas ruang lingkup bahasanya. Statistika deskriptif mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, distribusi frekuensi dan bagian-bagiannya seperti A. Grafik distribusi, histogram, poligon frekuensi, dan ogif. B. Ukuran nilai pusat, rata-rata, median, modus, kuartil. C. Ukuran dispersi, jangkauan, simpangan rata-rata, varians. D. Kemiringan atau kurtosis kurva. Yang kedua, angka indeks. Yang ketiga, time series deret waktu atau data berkala. Yang empat, korelasi dan regresi sederhana. Contohnya diagram batang, diagram titik, diagram garis, tabel distribusi frekuensi, diagram batang daun. Yang kedua ada statistika inferensial atau induktif. Adalah tahap statistika yang berkaitan dengan kondisi suatu kesimpulan diambil yang berkenaan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik ciri dari suatu populasi. Pada statistika inferensial biasanya dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik atau ciri dari suatu populasi, seperti mean dan standar deviasi. Berikut ini contoh-contoh pernyataan yang termasuk dalam cakupan statistika inferensial. Yang pertama, akibat penurunan produksi minyak oleh negara-negara penghasil minyak dunia, diramalkan harga minyak akan menjadi 2 kali lipat pada tahun yang akan datang. Yang kedua, dengan mengasumsikan bahwa kerusakan tanaman kopi jenis Arabica kurang dari 30% akibat musim dingin yang lalu, maka harga kopi jenis tersebut nanti tidak akan lebih dari 50 sen per 1 kilogramnya. Penarikan kesimpulan pada statistik inferensial ini merupakan generalisasi dari suatu populasi berdasarkan data atau sampel yang ada. Didasarkan atas ruang lingkup bahasanya, maka statistik inferensial mencakup yang pertama, probabilitas atau teori kemungkinan. Yang kedua, distribusi teoritis. Yang ketiga, sampling dan distribusi sampling. Yang keempat, pendugaan populasi atau teori populasi. Yang kelima, uji hipotesis. Yang keenam, analisis korelasi dan uji signifikansi. Yang ketujuh, analisis regresi untuk peramalan. Contohnya analisis korelasi, analisis regresi, analisis variansi. Jenis data. Berdasarkan wujudnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif, yaitu data berupa kumpulan angka. Ditinjau dari cara memperolehnya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Contoh, jumlah mahasiswa, jumlah, dan sebagainya. Yang kedua, data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek,
Sebagai contoh data tentang luas petak sawah dan data tentang berat padi gabah kering. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang diamati berdasarkan atribut. Data yang bukan berupa angka non-numerik, misalnya pendapat siswa terhadap pelajaran matematika, seperti amat senang, senang, kurang senang, atau tidak senang. Untuk keperluan perhitungan maupun analisis, sering dikehendaki data kuantitatif dalam bentuk yang lebih sederhana. Untuk menyederhanakan bilangan-bilangan, diadakan aturan pembulatan sebagai berikut. Yang pertama, aturan umum, yaitu jika kurang dari 0,5 dihilangkan, dan jika sama atau lebih dari 0,5, misalnya 1, 3,48 dibulatkan menjadi 3, dan 2,5 dibulatkan menjadi 3. Yang kedua, aturan genap terdekat, yaitu kurang dari 0,5 dihilangkan, lebih dari 0,5 menjadi 1, dan sama dengan 0,5 dihilangkan jika angka yang mendahului genap atau menjadi 1 jika angka yang mendahului ganjil. Misal, 6,948 dibulatkan menjadi 6,9 sampai satu tempat desimal. Sebelum data diolah lebih lanjut, perlu diadakan pemeriksaan data kembali. Hal ini untuk menghindari kekeliruan dalam analisis maupun kesimpulan yang diambil. Beberapa data yang dipandang meragukan hendaknya diyakini kebenarannya. Kemungkinan kesalahan terjadi pada alat ukur, kesalahan mengukur, kekeliruan mencatat, instruksi yang tidak jelas, atau kecerobohan dalam mengumpulkan data. Semua kesalahan itu perlu diperhatikan agar diperoleh data yang akurat. Berdasarkan cara memperolehnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, misal melalui wawancara, penyebaran kuesioner, pengukuran langsung. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diambil atau disadur dari pihak lain, misal diambil dari koran, jurnal, penelitian, atau publikasi pihak lain. Terima kasih.